Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Leguru Les. Kali ini kita akan belajar pengenalan dan sifat logaritma. Lebih dalam tentang pengenalan logaritma. Namun sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel Leguru Les. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar pengenalan dan sifat logaritma dari awal hingga akhir. Nah sekarang yuk kita kenalan yuk sama logaritma. Apa sih logaritma itu? Nah, logaritma itu ditetapkan untuk mencari pangkat dari persamaan perpangkatan. Nah, jadi bisa dibilang simpelnya logaritma itu kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian punya A pangkat X sama dengan B, nah biasanya kan sesuatu dipangkatin sesuatu, hasilnya apa? Nah, kalau di perpangkatan kan gitu. Kalau di logaritma kebalikan. Jadi A log B itu sama dengan X, yang menyatakan bahwa X ini adalah pangkatnya si A untuk sama dengan B. Nah, nanti ada istilahnya. Kalau di sini kan A itu adalah basis, X itu adalah pangkat, dan B ini hasil. Nah, kalau di sini istilahnya A itu basis, B itu adalah bilangan yang mau dicari logaritmanya atau numerus. X ini adalah pangkatnya. Nah, tapi ada syaratnya bahwa A-nya itu harus positif dan A-nya nggak boleh satu. Kenapa A-nya nggak boleh satu? Karena satu dipangkatin berapapun hasilnya satu. Ya enggak? Nah, jadi A-nya nggak boleh satu ya. Nah, contoh. Nah, walaupun tadi kita punya pengertian A log B sama dengan X, yang biasanya X yang dicari, tapi belum tentu X yang dicari. Bisa jadi yang dicari adalah B-nya ataupun A-nya. Seperti contoh nomor 1. 5 log A sama dengan 2. Nah, yang dicari A-nya. A-nya berapa? Cara nyarinya adalah kita balikan ke definisinya. Bahwa A pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X. Sehingga B di sini itu akan menjadi basis pangkat dari hasil logaritma. Sehingga nanti A sama dengan 5 pangkat 2, yaitu hasilnya 25. Gitu ya. Nah, contoh kedua. Kalian ditanya basisnya. A log 27 sama dengan 3. Nah, A-nya berapa? Nah, jadi nanti kita akan punya A atau si basis dipangkatin hasil logaritma sama dengan 27. Sehingga untuk nyari A-nya tinggal di akar pangkatin aja. Akar pangkat 3 dari 27. Hasilnya A-nya sama dengan 3. Udah kayak gitu. Nah, sekarang baru yang umum, bahwa yang ditanya adalah hasilnya. 2 log 16 sama dengan A. Nah, ini kalau kayak gini gimana Kak cara nentuinnya? Cara nentuinnya adalah buat 16 ini menjadi sebuah perpangkatan dengan basis 2. Bahwa 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kalau misalkan basisnya udah sama, maka si A itu kita ambil pangkatnya. Sehingga A-nya sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya sih di sekolah, kalian saat mempelajari logaritma, guru kalian nggak akan terlalu banyak membahas tentang definisinya. Jadi setelah memberitahu definisinya, langsung dikasih tahu sifat-sifatnya. Sehingga kalian menyelesaikan permasalahan logaritma dengan sifat-sifatnya. Nah, tapi untuk pengenalan ini, kakak pengen ngajak kalian untuk menyelesaikan soal-soal logaritma tanpa menggunakan sifat-sifatnya. Nah, contoh. 2 log A sama dengan 3. Maka nilai dari akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, di sini ini belum pakai sifat-sifat kalau bagi kalian yang udah belajar sifat. Di sini masih pakai pengertian dari logaritma aja. Kalau kita punya 2 log A sama dengan 3, maka kita punya A sama dengan basis pangkat hasil logaritma, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga nanti kita dapat A-nya 8. Nah, sehingga yang ditanya, akar pangkat 3 dari A kuadrat itu kita bisa bikin jadi bilangan bilangan eksponen A pangkat 2/3 dalam per luar. Nah, diingat ya, kalau ada akar gini penulisannya gimana secara eksponen. Nah, kita balikin A-nya itu 8. 8 ini adalah 2 pangkat 3. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatin, sama aja pangkatnya dikali. Karena 3 dikali 2/3, ini kan bisa dicoret. Ya enggak? Jadi hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi nanti jawabannya 4. Gitu. Gampang kan? Gampang. Nomor 2. Nah, kalau misalkan kita punya 27 log 243, hasilnya berapa? Nah, seperti contoh yang tadi di nomor 3, kita bikin basisnya sama. Nah, karena di sini 27, di sini 243, kita bikin aja. Mereka ini 27 itu bisa ditulis sebagai 3 pangkat 3.
243 itu adalah 3 pangkat 5. Udah sama belum basisnya? Belum. Walaupun di sini sama-sama 3, tapi maksud kakak basis adalah kita bikin basisnya benar-benar ini, yaitu 3 pangkat 3. Gimana caranya bikin 3 pangkat 5 itu 3 pangkat 3 dipangkatin berapa? Nah caranya ya udah, pertama dalamnya 3 pangkat 3. Nah supaya hasilnya 5, 3 itu dikali berapa? Dikali 5/3. Atau cara gampangnya gini aja, pangkat yang ini kita tulis sebagai pembilang, sedangkan pangkat yang ini kita tulis sebagai penyebut. Nah jadi kalau di sini udah 3 pangkat 3 dan di sini 3 pangkat 3, hasilnya adalah yang pangkat ini, yaitu 5/3. Selesai. Jadi jawabannya adalah 5/3 gitu. Jadi kalau bagi kalian yang udah belajar sifat, kalian akan tahu langsung. Saat udah sampai sini kalian akan tahu jawabannya apa. Tapi bagi kalian yang belum tahu sifat-sifatnya, kalian bisa menggunakan sifat-sifat dari eksponen yang udah kalian pelajari sebelumnya. Gitu ya. Jadi kita di sini berusaha untuk menyelesaikan masalah logaritma menggunakan sifat-sifat eksponen yang udah kita pelajari gitu. Jadi kalau takutnya ya sewaktu-waktu kalian lupa dari sifat-sifat logaritma, kalian jangan panik. Logaritma dengan eksponen itu berhubungan. Jadi kalau kalian benar-benar udah menguasai eksponen, kita tinggal balikin aja gitu ya. Nah contoh nomor 3. Nah ini contoh nomor 3, ini sangat mudah kalau diselesaikan dengan sifat logaritma. Tapi di sini kakak pengen ngajak kalian menyelesaikannya nggak pakai sifat logaritma, pakai definisinya aja. 10 log 8 tambah 10 log 125 hasilnya berapa? Nah sebelumnya kalau basisnya 10 terkadang ini nggak perlu ditulis. Jadi cukup log 8. Jadi nanti kalau kalian ketemu log 8, kalian jangan panik. Loh basisnya kok nggak ada kak? Kalau log 8 itu berarti basisnya 10. Nah tapi karena di sini kita masih belajar pengenalan, kakak masih tulis di sini nggak apa-apa dah ada 10-nya. Tapi nanti kalau nggak ada 10-nya, cuman log 8, berarti basisnya 10. Nah kita jawab yuk. Jawab. Di sini kita misalkan bahwa 10 log 8 itu sama dengan A. Sehingga nanti 8 itu adalah 10 pangkat A. Nah, begitupun 10 log 125 kita misalkan jadi B. Sehingga nanti 125 itu akan jadi 10 pangkat B. Gitu. Nah, sehingga nanti untuk 10 log 8 tambah 10 log 125 itu hasilnya akan A tambah B. Nah, kita mau cari A tambah B ini berapa? Kita nggak mesti tahu A itu berapa, B itu berapa. Yang penting kita tahu A tambah B itu berapa. Dengan cara apa? Dengan cara sifat eksponen. Bahwa 10 pangkat A kali 10 pangkat B itu sama dengan 8 kali 125. Karena 10 pangkat A itu kan 8. 10 pangkat B itu 125 kan? Nah, kalau misalkan basisnya sama dan ini merupakan suatu perkalian, pangkatnya tinggal ditambah. Jadi 10 pangkat A tambah B. Dan 8 kali 125 itu adalah 1000. Kita samakan basisnya bahwa 1000 itu 10 pangkat 3. Karena basisnya udah sama, berarti pangkatnya juga harus sama. Sehingga nanti A tambah B sama dengan 3. Kita nggak perlu tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Yang penting A tambah B sama dengan 3. Sehingga hasil ini akan menjadi 3. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak hafal sifatnya atau lupa sama sifat logaritma, bisa kok kalian balikin pakai sifat-sifat eksponen yang udah kalian pelajarin. Gitu. Cuman harganya adalah caranya panjang. Kalau pakai sifat mungkin sekali hitung pakai sifat kelar. Tapi kalau misalkan nggak pakai sifat ya kalian perlu sedikit membongkar lalu mengingat sifat-sifat eksponen. Jadi caranya agak panjang. Nanti hasilnya akan sama. Kalau nggak percaya, nanti kakak akan munculkan soal ini lagi di sifat logaritma. Oke? Nah, lanjut nomor 4. 2 log 9 kali 3 log 8 itu hasilnya berapa? Nah, ini pakai sifat logaritma bisa diselesaikan hanya dalam beberapa detik. Tapi bagi kalian yang mungkin lupa, itu gampang. Kita balikin aja pakai definisinya lagi. Nah, pertama kita misalkan 2 log 3 sama dengan A. Bentar kak, di sini 2 log 9. Kenapa di sini 2 log 3? Nah, simple. 9 ini dia bukan bilangan prima. Kalau dia merupakan bilangan berpangkat, kita ambil bilangan primanya.
Jadi karena 9 itu 3 pangkat 2, maka di sini 3. Karena di sini 2 udah prima, ya udah. Jadi yang kita misalkan 2 log 3. Gitu. Jadi usahakan kita bikin pemisalan di sini bukan merupakan bilangan berpangkat. Ya. Jadi walaupun soalnya 2 log 9, yang kita misalkan 2 log 3. 2 log 3 sama dengan A. Maka 3 itu sama dengan basis pangkat hasil logaritma. Yaitu 3 sama dengan 2 pangkat A. Nah, kalau kita balikin, kita punya 3 sama dengan 2 pangkat A. 2 itu bisa kita bikin jadi 3 pangkat 1/A. Kebalikannya. Kalau di sini 3 sama dengan 2 pangkat A, maka 2 sama dengan 3 pangkat 1/A. Gitu. Nah, sehingga nanti 2 log 9 kali 3 log 8 itu sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 kan? 2 itu 2 itu 8 itu 2 pangkat 3 kan? Nah, sehingga nanti 3 itu apa tadi? 3 adalah 2 pangkat A. Jadi di sini 2 log 2 pangkat A pangkatin 2. Sedangkan 2 itu adalah 3 pangkat 1/A. Jadi kita berusaha untuk menyamakan basisnya. Kalau di sini basisnya 2, ya di sini kita rubah jadi 2. Kalau di sini 3, ya kita rubah di sini jadi 3. Nah, ini bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Ini bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Sehingga di sini akan jadi A kali 2, 2A. 1/A kali 3, 3/A. Nah, karena di sini basisnya udah sama, maka hasilnya yaitu si pangkatnya. Ini pun sama, ya kan udah sama-sama 3. Sehingga nanti hasilnya pangkatnya. Sehingga yang ini hasilnya jadi 2A, yang ini hasilnya jadi 3/A. A sama A dicoret. Jadi tinggal 2 kali 3. Sama dengan 6. Selesai. Nah, nanti kalau nggak percaya, kakak tunjukin. Ini di soal kalau kita udah bahas sifat logaritma. Oke? Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan lupa sama sifatnya, nggak apa-apa, bongkar aja pakai definisi. Gitu. Cuman ya mau nggak mau kalau pakai definisi kita agak panjang dikit. Jadi waktu yang dikeluarkan agak lebih banyak. Itulah harganya. Jadi kalian tinggal pilih. Kalian mau memahami sifatnya biar lebih cepat mengerjakan soalnya, atau kalian cukup mengandalkan definisi tapi harganya waktu yang kalian butuhkan akan sedikit lebih banyak gitu. Nah, nomor 5, ini pun kalau pakai sifat 1 detik kakak langsung bisa dapat jawabannya. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau pakai sifat, pengen pakai definisi aja, bisa. Kalau 3 pangkat 3 log 5 itu hasilnya berapa, kita misalkan lagi. Kita selalu memisalkan. 3 log 5 sama dengan A. Kenapa yang dimisalkan ini? Karena nggak lazim pangkat itu adalah berupa logaritma. Karena nggak lazim, ya udah kita misalkan bahwa 3 log 5 itu sama dengan A. Sehingga 5 ini berupa basis pangkat hasil logaritma, yaitu 5 sama dengan 3 pangkat A. Baru kita balikin. Sehingga 3 pangkat 3 log 5 itu sama dengan 3 pangkat A. Dan ternyata 3 pangkat A ini memenuhi dari pemisalan tadi, bahwa sama dengan 5. Sehingga nanti hasilnya 5. Selesai. Kalau 1 detik kakak bisa jawab 3 pangkat 3 log 5 itu pasti hasilnya yang ini. Nah, tapi kalau nggak pakai sifat, ya udah kita bongkar aja pakai definisi. Nanti ternyata hasilnya akan sama dengan menggunakan sifat. Nah, lagi-lagi ini akan kakak tunjukkan di video kakak yang kalau udah masuk sifat logaritma. Gitu. Nah, karena sifat logaritma itu banyak seperti sifat eksponen, mungkin nanti kakak akan bagi menjadi beberapa part ya, supaya kalian bisa lebih memahaminya ya. Jadi dikit-dikit aja kita belajarnya, gak usah langsung brek semua, nanti kalian capek belajar ya. Nah, nomor terakhir, ini soal yang paling sering ketemu di UN, tapi karena UN gak ada, nanti adanya asesmen, kita belum tahu asesmen itu seperti apa. Cuman tahun kemarin aja soal seperti ini sering keluar di tryout. Karena kalau ujian nasional kan kakak nggak tahu, tapi kalau tryoutnya kakak tahu. Nah, soal seperti ini sering keluar, yaitu saat kita punya pemisalan bahwa 4 log 27 itu sama dengan P. Yang ditanya 9 log 1/2 itu apa? Nah, udah jelas karena pemisalannya ada P, pasti jawabannya juga harus dalam P. Nah, masalahnya berapa? Nah, ini caranya gimana kak? Caranya kita balikin ke definisi bahwa 4 log 27 sama dengan P. Maka 27 itu sama dengan 4 pangkat P. Nah, 27 itu adalah 3 pangkat 3.
4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi kita sebisa mungkin balikin ke bilangan prima. Sebisa mungkin. Nah, sehingga ini nanti 3 pangkat 3 sama dengan bilangan berpangkat dipangkatin. Jadi 2 dikali P, 2P. Sehingga nanti 3 itu sama dengan 2 pangkat 2P per 3. Jadi kalau di sini pangkat, saat pindah ke sini pangkatnya jadi penyebut. Ya. Nah, ini modal kita nih. Ini modal kita. Nah, sehingga nanti 9 log 1 per 2 itu akan sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. 1 per 2 itu, ingat kalau 1 per pangkatnya jadi negatif. Karena 2 itu 2 pangkat 1, ya. Jadi 2 pangkat min 1 kalau 1 per 2. Nah, baru kita balikin. 3 ini tadi apa? 3 ini adalah 2 pangkat 2P per 3. Karena di sini dipangkatin 2, berarti dipangkatin 2 lagi. Yang ini nggak perlu kita rubah. Nah, yang ini jadinya pangkat dipangkatin. Pangkatnya jadi dikali. 2P per 3 dikali 2. 2 kali 2, 4. Jadi 4P per 3. Jadi nanti basisnya 2 pangkat 4P per 3. Log 2 pangkat min 1. Lagi-lagi kalau mau menemukan hasil ini, basisnya harus sama. Bukan basis I2 dan 2 ini ya. Basis itu yang ini, menyeluruh. Ya, sehingga 2 pangkat min 1 ini kita rubah. Jadi 2 pangkat 4P per 3 dipangkatin berapa? Caranya seperti contoh yang nomor 3 tadi sama latihan nomor 2 tadi. Jadi kita bikin aja dulu sama. Ya, kita bikin sama, baru pangkat yang terluar ini dapatnya dari pangkat ini jadi pembilang. Dan pangkat ini jadi penyebut. Sehingga jadi min 1 per 4P per 3. Karena ini ada penyebut di dalam penyebut, maka penyebut yang ini naik ke atas. Ya. Jadinya 2 pangkat 4P per 3 log 2 pangkat 4P per 3 pangkat min 3 per 4P. Jadi 3-nya naik ke atas. Min 1 kali 3, min 3. Minnya taruh tengah aja. Karena ini udah sama, ya bisa dicoret. Sehingga nanti jawabannya min 3 per 4P. Sorry, bukan dicoret, tapi dianggap ya udah ini hasilnya yang pangkatnya. Sorry, bukan dicoret ya. Ini kakak coret aja biar kalian langsung fokus hasilnya yang ini ya. Bukan dicoret ya. Nanti kakak bisa dituntut nih sama ahli matematika yang lebih dewa. Ya, jadi bukan dicoret. Cuman ini kakak coret gini biar kalian langsung fokus bahwa jawabannya ini selama basisnya udah sama. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kakak ngajak kalian menyelesaikan soal-soal logaritma cukup menggunakan definisi. Ya, tapi kalau kalian sudah memahami sifat-sifatnya, nggak masalah kalian menggunakan sifat-sifatnya. Itu akan mempermudah kita menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, tapi khusus nomor 6 ini, walaupun kalian sudah paham sifat-sifat logaritma, tetap kalian perlu mengembalikannya ke definisinya, ke pemisalan seperti ini. Nah, mungkin nanti pas di sininya barulah kalian bisa mulai menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Nah, jadi segitu aja dari kakak, bocoran dari kakak. Video berikutnya kita akan bahas sifat-sifat logaritma. Karena sifat-sifat logaritma banyak, mungkin akan kakak bagi jadi beberapa bagian. Ya, biar kalian belajarnya enteng, dikit demi sedikit ya. Nggak usah langsung semuanya, nanti pusing lagi. Ya, kita bikin belajar matematika itu jadi menyenangkan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Lego Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga. Sampai jumpa.